Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita persilakan kepada Ibu Dr. Endang Pandamdari SH.Cn. MH. Beliau adalah Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Program Doktor Universitas Trisakti, dan beliau lulus S2 Universitas Indonesia UI, kemudian 2011 lulus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Kepada Ibu Dr. Endang Pandamdari, kami persilakan. Yang terhormat, Pimpinan Kolaborasi Nasional Fokus Group Discussion, Problematika Mafia Tanah di Indonesia dan Strategi Penegakan Hukum untuk Keadilan dan Kepastian Hukum. Yang terhormat Bapak, Ibu peserta Fokus Group Discussion yang berbahagia. Melalui kesempatan ini, saya ingin urun rembuk mengenai urgensi penegakan hukum dalam kejahatan mafia tanah. Saya mengawali dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur politik agraria nasional, karena di pasal itu ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan untuk mencapai tujuan politik agraria telah diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria berikut peraturan pelaksanaannya. Artinya sesungguhnya sudah ada regulasi yang mengatur mengenai hak penguasaan atas tanah, baik itu mengenai hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak ulayat, maupun hak-hak perorangan atas tanah, terdiri dari hak atas tanah wakaf, dan hak jaminan atas tanah. Bagi perorangan atau badan hukum, diperbolehkan mempunyai hubungan hukum dengan sebidang tanah. Sesungguhnya yang utama penguasaan tanah itu harus legal. Kepada pemegang hak atas tanah yang legal itu diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak, sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun apa yang terjadi di dalam praktek? Kepastian hukum pemilikan tanah ternyata belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi pemilik tanah. Banyak hal yang dapat diperkirakan menjadi penyebab belum sepenuhnya tercipta kepastian hukum pemilikan tanah itu. Antara lain, 1. Belum semua tanah di Indonesia terdaftar, sehingga belum ada data yang lengkap mengenai penguasaan tanah di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini mempunyai target bahwa tahun 2025 semua tanah sudah terdaftar. Ini tentu harapan kita semua. Yang kedua, bukti hak lama masih diterima, sekalipun sebagai petunjuk. Yang ketiga, kenyataan bahwa sistem publikasi yang digunakan adalah sistem publikasi negatif bertendens positif. Artinya, bahwa keterangan yang ada di dalam sertifikat itu dapat dipercaya kebenarannya sepanjang tidak ada pihak lain yang bisa membuktikan kebalikannya. Dan yang keempat, kekuatan pembuktian sertifikat tanah ini merupakan alat pembuktian yang kuat. Adanya kelemahan mewujudkan kepastian hukum ini menunjukkan bahwa di dalam praktek ditemukan kasus pertanahan, baik itu berupa sengketa, konflik, atau perkara. Bahkan dewasa ini, kasus tanah semakin rumit dan sangat berbahaya karena peran mafia tanah sebagai kelompok rahasia yang bergerak di bidang kejahatan dengan tujuan merebut tanah orang lain dan merampasnya secara melawan hukum. Modus operandi yang dilakukan juga beragam, antara lain menggunakan alas hak yang dipalsukan dan menggunakannya sebagai bukti di pengadilan, lalu memalsukan surat kuasa, mengganti foto pada KTP, membuat sertifikat palsu. Bahkan yang lebih membuat prihatin adalah keterlibatan oknum pejabat umum, baik notaris maupun PPAT. Sebagai contoh, A membutuhkan uang berjumlah 2 miliar. Pinjaman diberikan oleh B, dan B tentu minta jaminan. Namun B meminta diserahkan sertifikat tanah milik A, di mana nilai tanah A adalah 8 miliar. Anehnya, A dan B ini keduanya menghadap pada notaris, tetapi yang dibuat oleh notaris
adalah akta perjanjian pengikatan jual beli, kuasa untuk menjual, surat pengosongan rumah dan tanah, dan perjanjian sewa menyewa tanah dan rumah tersebut. Semua dibuat dan diberi tanggal yang sama. A dalam keadaan membutuhkan uang menandatangani semua tersebut, seakan tidak paham akibat hukum apa yang dapat terjadi akibat penandatanganan itu. Seharusnya jika konstruksi hukum antara A dan B adalah perjanjian utang piutang, maka yang dibuat notaris adalah akta perjanjian utang atau pernyataan pengakuan hutang. Dan apabila ditunjuk sebidang tanah sebagai objek jaminan khusus untuk pelunasan utang tersebut, tentunya yang dibuat akta pemberian hak tanggungan, yang kemudian diikuti dengan pendaftaran hak tanggungan sehingga terbit sertifikat hak tanggungan, dan sertifikat hak tanggungan itu diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan. Kasus ini berlanjut karena awan prestasi, maka A terkejut karena asetnya sudah berpindah kepada pihak lain. Sehubungan telah dilakukan transaksi jual beli. Kerugian A adalah 8 miliar karena nilai tanahnya 8 miliar, sedangkan nilai pinjamannya 2 miliar. Mafia tanah telah mengambil keuntungan luar biasa dari transaksi ini. A semula merasa dibantu, tetapi sebetulnya karena kedangkalan berpikirnya, ia juga telah menjerumuskan dirinya pada kerugian yang lebih besar. Contoh ini menunjukkan bagaimana mafia tanah mempunyai relasi yang baik dengan oknum-oknum tertentu, seperti oknum notaris, oknum PPAT, bahkan oknum pemerintah daerah, dan kantor pertanahan. Bagaimanapun juga, mafia tanah ini harus diberantas. Hal ini terjadi justru karena kita mengetahui penegakan hukumnya lemah. Lalu bagaimana penegakan hukum yang perlu dilakukan? 1. Melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pada prinsipnya, kepastian hukum di bidang pertanahan ini memang dapat terwujud kalau ada hukum yang tertulis dan ada pendaftaran tanah. Mengenai hukum tertulis, sebetulnya Indonesia sudah mempunyai hukum tertulis tersebut. Tapi kepastian hukum sesungguhnya baru dapat diperoleh kalau ada norma yang harus berlaku umum. Dan norma itu harus diundangkan. Tidak boleh norma itu berlaku surut. Nah, peraturan itu harus mudah dimengerti dan peraturan-peraturan yang ada tidak saling bertentangan. Kemudian tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Peraturan itu pun jangan mudah berubah-ubah, ya. Serta norma dan penegakan hukumnya harus konsisten. Yang perlu dilakukan lagi adalah untuk penegakan hukum itu adalah melakukan pengawasan ketat terhadap para pejabat hukum yang terkait. Baik itu notaris, PPAT, pejabat BPN, polisi, jaksa, pengacara, hakim, ya, lurah, camat, bahkan juga bupati, wali kota. Apakah mereka telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Yang berikutnya yang perlu dilakukan untuk menegakkan hukum adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum pertanahan yang berlaku, sekaligus merubah perilaku masyarakat. Kalau dicermati, masyarakat ini ada yang justru melakukan suap kepada pejabat terkait, sementara pejabat atau kalangan profesi tertentu justru menerima permintaan masyarakat itu dan menawarkan dengan istilah wani piro. Jadi seperti pepatah yang mengatakan di sini ada permintaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan ada penawaran yang dilakukan oleh pejabat yang terkait. Nah, ini sesungguhnya tidak boleh terjadi, dan kalau saran tadi yang saya berikan ini dapat diterapkan, tentu pemberantasan mafia tanah ini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Terima kasih.